Pas di depan kamar aku, dia nengok gitu. Lagi cuk, dia muterin dapur apa ke belakang, terus dia balik lagi ke aku, nengok lagi nyek. Juga ada nyanyi juga di dalam di lagu itu. Kita pada bengong, denger nggak? Kita matiin handphonenya. Kita setel lagi tuh, kita pada diem, terus kita setel musiknya. Nggak ada apa-apa. Kita setel lagi lagu itu, ada lagi nyanyi. Lagu itu tuh cowok, tapi aku lupa lagunya apa. Lagu itu cowok, terus yang nyanyi cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini gue masih di daerah Kaistubun, lebih tepatnya di Kedai Mahoni. Dan di samping gue ini udah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman bisnisnya yang pernah dialaminya. Dan mungkin teman-teman Pilas Jembatan Hitam udah pada kenal sama sosok Kak Juwita Bahar. Halo Kak Juwita Bahar. Halo. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang karena lagi pandemi dan PPKM, jadi sibuk di rumah aja. Di rumah aja ya? Oh. Iya. Kak, gue berapa kali pernah lihat akun Instagramnya Kedai Mahoni. Di situ juga gue pernah ngeliat juga di Instagram kakak juga. Ya. Kakak tuh kayak sering banget nongkrong di Kedai Mahoni, kayaknya betah banget gitu Kak. Ada apa sih Kak di Kedai Mahoni Kak? Pastinya betah karena tempat tongkrongannya asik, anak-anaknya juga seru-seru semua, terus makanannya juga enak-enak, apalagi udang saus padangnya. Udang saus padangnya. Favorito. Iya. Nah ini rekomendasi juga nih buat teman-teman Pilas Jembatan Hitam yang mungkin dekat-dekat di kawasan Selipi, Jakarta Pusat. Harus. Ini Kedai Mahoni ini letaknya ada di Kaistubun. Buat teman-teman yang mau mampir, silakan langsung mampir ke Kedai Mahoni karena di sini bukanya dari jam 11 sampai jam 2 malam. 2 pagi ya Kak ya? Iya. Non-stop lah pokoknya Kak. Kak, boleh sedikit nanya-nanya Kak? Boleh. Pengalaman bisnis apa yang pernah Kak Juwita alami? Jadi dulu sih, masih kecil banget sih. Itu aku entah TK atau SD, aku lupa. Jadi dulu aku kan pernah kayak pulang pergi gitu ke rumah mama. Sebenarnya kan aku tinggal sama papa, terus aku pernah nginep di rumah mama. Nah rumah mama itu dulunya tuh pangkalan taksi. Pangkalan taksi kan? Pangkalan taksi. Terus udah gitu, aku tuh malam-malam tuh belum tidur, ya jam 12 sampai jam 1 gitu. Terus aku tidur itu sama om aku sama aku tuh di atas kasur. Terus ada kakek aku tuh di bawah kasur gitu. Terus bentuk pintu kamar aku itu kan kaca polos ke depan gitu. Jadi kita bisa lihat yang di depan tuh apa gitu. Jadi kelihatan lah ke depan. Terus kayak gitu, aku tuh dulu tuh nggak tahu setan atau ya kuntilanak, genderuwo, pocong apa segala macam, aku nggak tahu itu. Nah tiba-tiba kucuk-kucuk jam 12 atau jam 1 itu kucuk-kucuk lewat putih-putih. Nah itu tuh dia tuh apa kayak ngebungkus gitulah. Kalau sekarang aku tahu itu pocong ya, ngebungkus gitu. Terus kucuk pas di depan kamar aku, dia nengok gitu. Lagi cuk, dia muterin dapur apa ke belakang, terus dia balik lagi ke aku, nengok lagi gitu. Tapi itu sih yang aku lihat itu tuh full putih kayak kain gitu, nggak serem. Jadi aku nanya sama mamaku, om itu apa om? Kok lewat-lewat putih-putih gitu aku lupa jelasnya tuh dia tuh kayak nyeret atau dia loncat-loncat, aku lupa sih lebih tepatnya. Terus aku tanya sama mamaku, mana nggak ada apa-apa, mungkin om aku nggak lihat, dan aku nggak tahu kalau itu tuh setan atau pocong atau kuntilanak, aku nggak tahu sama sekali. Makanya aku nanya om itu apa gitu. Terus om aku ngeledekin, setan nih Jui nih, anak kecil nih jam 12 sampai jam 1 gitu, belum tidur nih, ini setan gitu. Om aku ngeledekin kayak gitu. Kalau kejadiannya itu di waktu itu Kak Jui lagi usianya lagi berapa tahun tuh Kak kira-kira? Di usia berapa kejadiannya Kak? Itu kayaknya mungkin 5 tahun apa 7 tahun ya, aku lupa deh itu TK atau SD. Itu masih kecil banget. 7 tahun mungkin TK kali ya. 7 tahun sih harusnya SD ya. SD ya, kelas 1 ya. Cuma aku lupa sih itu SD atau TK gitu, aku lupa banget.
Oh, jadi di saat itu lagi tengah malam kayak Lagi tengah malam, lagi mau tidur, Mau tidur. lagi mau tidur, udah matiin lampu. Aku sama om aku udah posisi di kasur, terus ada kakek aku di bawah gitu. Terus ada kucuk, ngek gitu. Tapi alhamdulillahnya itu nggak serem sama sekali, jadi nggak membuat aku takut gitu. Kan anak kecil harusnya kalau ngeliat kayak gitu kan takut, ini aku nggak, kayak om itu apa, putih-putih lewat gitu. Terus dia nengok banget, dan alhamdulillah itu kain putih aja gitu, tapi memang diikat semua. Tapi Kalau kalau sekarang misalnya aku kejadian itu dialami sama Kak Juta yang sekarang, Wah, Kak Juta nggak yang kayak gitu lagi gimana Kak? aduh, itu aku nggak tahu deh tuh ya kalau sekarang, aduh kayaknya bakalan takut banget deh kayaknya. Tapi sih aku sebenarnya kalau dia nggak ngeganggu aku sih, aku masih nggak masalah sih, ya udahlah, maksudnya kayak masing-masing aja lah, dunia lo, dunia gue, yang penting kita jangan saling ganggu gitu. Itu Gitu. kejadiannya itu lokasinya di daerah mana Kak? Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Dulu mama tinggal di Tanjung Priuk. Pangkalan taksi itu ada di Tanjung Priuk. Di, kalau nggak salah di jalan alur laut. Alur laut ya Kak? Alur laut. Tapi nih Kak, kalau misalnya dari keluarga kakak yang tinggal di sana, ada nggak sih dari keluarga kakak itu yang pernah ngalami kejadian kayak gitu juga Kak? Atau malah melihat sosok yang lain gitu Kak? Nah itu sih kayaknya aku lupa juga sih ya. Mungkin juga karena aku masih kecil dan mereka nggak mau nakut-nakutin aku juga ya. Jadi nggak ada yang cerita ke aku tentang itu gitu. Makanya sampai aku ngeliat pun aku nggak tahu kalau itu pocong gitu. Kalau itu tuh setan gitu yang aku lihat. Aku nggak tahu gitu. Makanya mungkin mereka ya lihat gitu. Nah, mungkin ngerasain, cuman mereka nggak pernah cerita ke aku gitu, karena kan aku juga masih kecil, pasti aku yang lebih sensitif atau aku pernah lihat gitu, makanya aku nggak tahu pada saat itu kalau itu tuh pocong atau setan, aku nggak tahu. Oke Kak, itu kan kejadiannya itu di saat kakak masih kecil ya? Iya. Kalau untuk yang saat-saat ini, di sekarang ini, kakak pernah nggak sih ngalamin yang namanya kejadian-kejadian mistis lagi Kak? Pernah pada saat Putri Bahar, jadi dulu kan aku ada kayak girl band dangdut gitu Iya, kan, tahu. ya berempat gitu sama sepupu-sepupu aku sama kakakku. Itu tuh jadi ada off air di Bali, terus kita kebetulan nginepnya pindah-pindah dan kepo nih sama satu hotel tuh yang benar kayak etnik Balinya tuh pekat banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut aku tuh itu tuh angker karena kan Bali kan kayak gitu-gitu kan gitu. Kayak menurut aku tuh itu angker gitu. Terus ya udahlah, padahal di kamar itu tuh berempat juga kita ngumpul semua karena kita juga nggak mau pisah-pisah karena kan kita suka yang ngumpul, suka bercanda segala macam. Jadi kita waktu itu tuh lagi main Uno. Nah, kartu Uno. Terus lagi main Uno, kita sambil nyetel musik tuh. Nyetel musik. Tiba-tiba ada nyanyi juga di lagu itu. Kita pada bengong. Dengar nggak? Kita matiin handphonenya. Kita setel lagi tuh, kita pada diem, terus kita setel musiknya. Nggak ada apa-apa. Akhirnya oke, kita main lagi, kita setel lagi tuh lagu itu. Karena kita memang lagi suka sama satu lagu itu kan. Kita setel lagi lagu itu, ada lagi nyanyi. Lagu itu tuh cowok, tapi aku lupa lagunya apa. Lagu itu cowok, terus yang nyanyi cewek. Ada, jadi berdua nyanyi. Terus ada lagi suaranya. Kita diem lagi. Kita setel lagi, pastiin lagi. Ada nggak sih sebenarnya, apa kita aja kalian salah denger nih pada gitu? Nggak ada juga. Oke, kita main lagi. Tapi semua udah pada tegang karena udah 2 kali ngedenger gitu kan. Pas main lagi, ada lagi. Kabur semua dari kamar itu, kabur semua ke mamahnya masing-masing gitu. Kabur, udah nggak mau di kamar itu. Kamar itu akhirnya kosong gitu. Berarti kejadian itu di Bali Kak ya? Di Bali. Akhirnya kamar itu kosong. Di saat kakak kesana, kakak udah ngerasain suasananya tempat itu emang udah angker ya? Iya, menurut aku tuh itu udah serem banget gitu. Karena memang kayaknya kayak apa sih, kayak jadul, kayak terus kayak bebatuan gitu-gitulah. Aku lupa nama hotelnya Oke, apa. suasana khas Bali lah ya? Suasana khas Bali banget gitu. Dan kamar mandinya pun kamar mandi yang jadul gimana sih, yang pakai kendi gitu-gitu. Kan serem banget, wastafelnya juga kendi gitu, tanah liat gitu-gitu. Konsepnya kayak gitu memang? Konsepnya gitu. Itu berempat semua kabur tuh Kak? Berempat Putri Bahare dong ya, udah gitu ada asistennya kita. Oh, berarti nggak cuma berempat? Nggak gitu cuma ya? berempat, jadi ada asisten kita juga masing-masing di situ. Jadi pada main Uno, pada main colek-colekan apa segala macam, seru-seruan gitu. Dan Akhirnya pada kabur. semuanya yang ada di situ ngedenger suara itu? Ngedenger, denger nggak apa? Iya, kok ada nyanyi ya?
lu nyanyi? Enggak. Ya, kita matiin lagi, nyalain lagi, matiin lagi. Untuk mastiin kan kita pada diem, terus kita dengerin dulu tuh, dengerin. Nggak ada apa-apa. Oke, main lagi. Kita lagi sambil main, ada lagi, matiin lagi, dengerin lagi. Nggak ada. Itu sampai 3 kali baru kita kabur. Kalau untuk suaranya nih kayak, itu kan yang terdengar kan suara cewek. Cewek. Itu suaranya memang ada di rekaman handphonenya atau ada di sekitar sih kan maksudnya suaranya itu kan? Yang kakak dengerin. Merinding juga sih. Aku sih lupa sih ya, maksudnya kayak memang nyatu sama tuh lagunya atau enggak. Yang pasti itu memang barengan nyanyi sama tuh cowok itu gitu. Tapi aku nggak tahu sih dia nyanyi bener apa yang diucapin sama cowok atau enggak, aku lupa di situnya. Atau kayak senandung aja Ya kali pas senandung aja aku lupa gitu. Tapi yang pasti semuanya denger gitu. Dikirain salah satu dari kita ada yang ikut nyanyi juga gitu, atau ada yang apa segala macem. Itu tuh panjang loh. Panjang nggak ya? Panjang dia nyanyinya. Kita kan maksudnya yang tadinya mainan kan kita nggak fokus sama itu kan. Kita pikir kan memang salah satu dari kita yang nyanyi, karena kan kita cewek semua. Jadi kita pikir ya, oh mungkin dia gitu. Itu panjang. Itu kejadiannya tahun berapa Kak, kalau boleh tahu? Masih inget tahunnya? Kayaknya tahun 2014. 2014 lalu kayaknya. 2004. Selain kejadian di Bali, ada lagi nggak kira-kira yang menurut kakak ini mistis atau serem nih? Oke, jadi aku kan pernah stay di Bandung gitu. Terus di Bandung itu aku pernah ke rumah tante sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam terus. Aku pas main, aku mau pulang deh tuh ya. Mau pulang sama asisten aku juga. Pas mau pulang kan aku dianterin sama tantaku. Karena kan kalau Bandung kan jalanan kayak gang kampung itu kan mesti masuk, begitu turunan, naikkan begitu ya. Jadi dianterin sama tante deh tuh. Tante aku ini penakut banget. Jadi baru keluar dari kamar, dari rumahnya itu langsung hah? Dengar gak itu apa? Sama asisten aku sama tante. Langsung kabur semua, langsung masuk ke dalam rumah. Dengar gak itu apa? Langsung panggil si omnya. Om Dede, coba itu suara apa? Pada panik kan semua. Tapi aku sih awalnya nggak panik, karena aku pikir itu ada bapak-bapak yang lagi main catur atau lagi ngeronda gitu. Aku mau positive thinking aja gitu. Om, coba om cekin om. Jadi akhirnya dicekin itu sama si omnya, keliling. Kan gang kecil soalnya, dia keliling ke belakang, keliling ke kanan, ke kiri, pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngeronda, nggak ada yang main catur gitu. Oh nggak ada, berarti bener, mungkin suara itu. Akhirnya nyampe rumah, aku cerita deh tuh sama suami aku dengar suara kayak gitu. Ternyata suami aku dulunya juga pernah dengar, kuntilanak cowok juga. Dia nanya, emang suaranya gimana? Sama kayak cewek, cuman dia ngebas, aku bilang gitu. Iya bener, aku juga dulu pernah dengar. Dia bilang begitu. Oh iya berarti yang aku denger itu berarti bener dia. Ya aku juga dulu pernah dengar. Begitu udah tuh. Pas di rumah pun mungkin ada selang 6 bulan kali ya, 6 bulan kemudian. Jadi di rumah yang Bandung itu ada aku, ada asistennya beda lagi, tapi asisten terus sama pekerja yang di rumah cowok ada. Mereka di luar kamar aku kan, di luar kamar aku, terus aku di dalam sama suamiku di dalam kamar. Kita berdua tuh denger suara itu juga sama, kayak kuntilanak cewek tapi versi ngebasnya gitu. Yang denger nggak itu apa? Iya denger. So aku langsung tanya sama yang di luar kamar dong, karena itu kedengeran dari luar kamar. Di luar kamar, Acil sama Ninda. Acil, Ninda denger nggak itu suara apa? Suara apaan bu? Nggak ada apa-apa bu. Yang tadi lu denger kan? Yang iya gue denger. Kita akhirnya ngebahas berdua. Lu ngedenger apa? Ikut jalan cowok. Iya bener kan ya? Soalnya kan kita sebelumnya kan udah pernah sharing tuh tentang itu. Dia juga ternyata denger banget jelas. Padahal aku sama dia tuh jaraknya agak lumayan jauh di kamar aku. Dia di sono, aku di sini. Tapi kita sama-sama denger yang jelas. Itu dari luar kamar kita. Akhirnya aku suruh Acil untuk ngecekin di bawah, karena kamar aku di atas. Di bawah tuh ada siapa? Coba lihat dulu. Saya takutnya memang di bawah ada anak-anak lagi pada ketawa, lagi pada main gitu. Nggak ada bu, nggak ada apa-apa. Dan anak-anak nggak ada juga gitu, nggak ada anak-anak juga gitu. Berarti kita berdua doang yang denger ya. Kita dengar bareng loh kali ini, gue bilang gitu. Iya.
Nah, kalau untuk suaranya nih kak, biasanya kan yang gue tahu nih kayak kalau untuk suara-suara orang ketawa atau suara tangisan kayak gitu, itu kalau kata orang itu kalau suaranya deket, terlihatnya apa kedengarannya itu terasanya deket banget, itu tandanya dia jauh. Dan sebaliknya nih kalau suaranya itu kedengarannya jauh, itu berarti dia ada di sekitar Deket. kita. Itu yang kakak dengar itu suaranya gimana? Ada di sekitar Dua-duanya sih deket. deket. Alhamdulillah dua-duanya deket, berarti jauh ya. Berarti jauh ya, Kak, ya? Nah, alhamdulillah sih dua-duanya deket. Karena kita jelas banget dengernya. Yang aku keluar dari rumah tante aku, terus yang kita denger di kamar kita gitu, itu jelas banget dengernya. Dan Tapi- sama suaranya. Untuk tempo suaranya cuma sekali aja, nggak banyak, nggak panjang gitu ya. Yang di rumah tante lumayan panjang. Karena kita sempet dengerin, kita sempet diem dulu gitu. Baru kabur. Karena masih gitu, masih panjang. Baru kita kabur. Kalau yang di rumah sebentar. Kita langsung ngeh. Yang, lu denger nggak apa? Iya, gue juga denger gitu. Langsung begitu. Oke Kak Juta, makasih banget Kak Juta udah mau berbagi cerita-cerita pengalaman bisnis yang pernah Kak Juta alami di masa lalunya Kak Juta ya. Iya. Semoga nanti kedepannya Kak Juta nggak ngalamin hal kayak gitu lagi kayak. Aduh jangan deh, kalau Jangan sekarang sampai kayaknya deg-degan juga gitu. Kalau kemana-mana ngeliat begitu, aduh Serem nggak ya? serem juga. Buat teman-teman juga di rumah, buat teman-teman pelintas jembatan hitam di mana aja yang nonton video ini yang belum subscribe, silakan subscribe juga. Biar kita lebih semangat lagi untuk ngebangun konten ini. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita mistis seputar pengalaman pendakian gunung atau kisah-kisah mistis lainnya, teman-teman bisa share ceritanya di DM Instagram kita di @jembatan_hitam. Nah, jangan lupa mampir-mampir ke Instagramnya Kak Juwita nih, ya Kak ya? Iya, terima kasih. Kak, mendekati ini ada project-project lagi nggak sih? Belum tahu sih, ya semoga aja aku bisa bikin itu juga kayak jembatan hitam ya. Amin. Jangan lupa Siap. saksikan terus jembatan hitam setiap Senin dan Kamis, seminggu 2 kali. Oke, akhir kata gua Jonaria. Saya Juwita Bahar. Jangan kemana-mana, saksikan terus jembatan Hitam. hitam.